Halo Sobat Wisata, welcome to Makassar. Makassar adalah sebuah kota dan salah satu daerah yang menjadi saksi sejarah Nusantara. Makassar memiliki berbagai bangunan atau situs yang menjadi saksi dan menyimpan bukti-bukti sejarah pada masa lampau. Di antaranya Benteng Somba Opu, Monumen Mandala, Benteng Ujung Pandang atau Benteng Rotterdam, Museum Lagaligo, dan terakhir Museum Kota Makassar. Benteng Somba Opu. Benteng Somba Opu adalah benteng peninggalan Kesultanan Goa yang dibangun oleh Raja Goa yang ke-9 Daeng Matandre Karaeng Tumaparisi Kalonna pada abad ke-16. Benteng ini terletak di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Somba Opu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Benteng Somba Opu didirikan pada awal abad ke-16. Tepatnya pada tahun 1525 atas usaha Raja Goa yang ke-9 Karaeng Tumaparisi Kalonna yang kemudian dilanjutkan oleh Karaeng Tunipalangga Ulaweng. Pada masanya, tempat ini pernah menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan di mana rempah-rempah yang diperjualbelikan untuk beberapa perdagangan baik dari Asia, sekitar Indonesia, dan wilayah Eropa. Pada saat ini pun, Benteng Somba Opu telah menjadi sebuah objek wisata bersejarah, karena di dalamnya terdapat beberapa bangunan rumah adat Sulawesi Selatan. Tidak hanya itu saja, tempat ini juga memiliki sebuah meriam dengan panjang 9 meter dan berat sekitar 9.500 kg. Peninggalan sejarah yang menjadi saksi bisu pada zaman dahulu ini pun masih sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara di saat sekarang. Selain itu, ada keunikan lain yang ditawarkan di benteng ini. Tepatnya adalah rumah-rumah adat khas Sulawesi Selatan yang dibangun di sekitarannya agar para wisatawan dapat melihat keberagaman rumah adat yang ada di Sulawesi. Di masa pandemi ini, Benteng Somba Opu tetap dibuka, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Di Benteng Somba Opu tersedia sarana untuk mencuci tangan bagi para wisatawan yang berkunjung. Benteng Somba Opu ini bisa menjadi pilihan yang tepat bagi peminat wisata sejarah saat berkunjung ke kota Makassar. Monumen Mandala. Monumen Mandala adalah menara yang menjulang setinggi 75 meter di pusat kota Makassar. Monumen Mandala dibangun pada tahun 1994 dan selesai pada tanggal 19 Desember 1995. Monumen ini dibangun untuk mengenang jasa pahlawan dalam pembebasan Irian Barat dari tangan para penjajah sekaligus hadiah atas jasa mantan Presiden Indonesia yang kedua,
yaitu Soeharto. Monumen ini merupakan kenangan indah yang disumbangkan untuk menghargai Soeharto sebagai Panglima Komando Pembebasan Irian Barat dengan desain yang sangat menarik, yakni monumen yang dibuat dengan bentuk segitiga sama sisi menyimbolkan 3 komando rakyat atau trikora. Pada bagian bawah monumen terdapat relief lidah api yang menjadi simbol semangat dari trikora. Sementara relief yang sama di bagian atas melambangkan semangat yang tidak pernah padam. Selain itu, ada 27 patung batang bambu runcing sebagai simbol instrumen perjuangan fisik rakyat saat itu. Seiring berjalannya waktu, Monumen Mandala mulai banyak dikunjungi oleh generasi muda, tentunya untuk menambah wawasan para pengunjung mengenai peristiwa sejarah. Selain itu, pengunjung juga biasanya melakukan swafoto di monumen ini karena selain bentuknya yang unik, Monumen Mandala juga memiliki spot foto trendy. Benteng Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah sebuah benteng peninggalan Kerajaan Gua Tallo. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa yang ke-9, yaitu Daeng Matandre Karaeng Manguntungi Tumaparisi Kalonna. Tujuan pembangunannya ialah untuk memperkuat basis pertahanan Kerajaan Goa di sepanjang pantai Makassar dalam rangka menghadapi ekspansi kekuasaan VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang dimana VOC terus berupaya meluaskan pengaruhnya dalam bidang politik dan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Setelah Raja Tumaparisi Kalonna wafat, pembangunan dilanjutkan oleh Raja Goa yang ke-10 yang bernama Iman Rigau Daeng Bonto Karaeng Lakeung. Awalnya, benteng ini berbahan dasar tanah liat. Namun pada masa pemerintahan Raja Goa yang ke-14 Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan karst yang ada di daerah Maros. Benteng Ujung Pandang ini berbentuk seperti seekor penyu yang hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya, sangat jelas filosofi Kerajaan Goa, bahwa penyu dapat hidup di daratan maupun di lautan. Begitupun dengan Kerajaan Goa yang berjaya di daratan maupun di lautan. Nama asli benteng ini adalah Benteng Ujung Pandang. Orang Goa Makassar biasa menyebut benteng ini dengan sebutan Benteng Panyua, yang merupakan markas pasukan katak Kerajaan Goa. Kerajaan Gua Tallo akhirnya menandatangani perjanjian Bungaya, yang salah satu pasalnya mewajibkan Kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama Benteng Ujung Pandang diubah menjadi Fort Rotterdam. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Sekitar 200 tahun, Belanda menggunakan benteng ini sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan berbagai macam aktivitas. Pada tahun 1937, kepemilikan Benteng Rotterdam oleh Dutch Indies Government diserahkan kepada Fort Rotterdam Foundation. Benteng ini terdaftar sebagai bangunan bersejarah pada 23 Mei 1940. Di Kompleks Benteng Ujung Pandang, kini terdapat Museum Lagaligo. Museum Lagaligo buka setiap hari sejak pukul 8 pagi hingga 3 sore waktu Indonesia Tengah. Pengunjung dikenai retribusi per orang sebesar Rp10.000. Adapun biaya parkir, yaitu untuk kendaraan bermotor dikenakan biaya sebesar Rp2.000 dan untuk kendaraan bermobil sebesar Rp5.000. Museum Lagaligo adalah museum tertua yang ada di Sulawesi Selatan. Museum Lagaligo memiliki koleksi sebanyak kurang lebih 4.999 buah yang terdiri atas koleksi prasejarah, numismatik, keramik asing, sejarah, naskah, dan etnografi.
Koleksi etnografi terdiri atas berbagai jenis hasil teknologi, kesenian, peralatan hidup, serta benda lain yang dibuat dan digunakan oleh suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja seperti kain tenun, miniatur perahu pinisi, alat bercocok tanam tradisional, lengkap dengan kalender cocok tanam, alat musik, hingga alat transportasi lawas. Museum juga memiliki benda-benda yang berasal dari kerajaan-kerajaan lokal yang pernah berkuasa di Sulawesi Selatan, yakni Kerajaan Luwu, Bone, Goa Sawito, dan Wajo, dan juga senjata-senjata yang pernah digunakan pada masa penjajahan. Koleksi peninggalan sejarah dulunya hanya ditempatkan dalam satu gedung, namun seiring bertambahnya waktu, koleksi semakin bertambah dari sumbangan masyarakat sekitar. Museum Kota Makassar. Museum Kota Makassar berlokasi di Jalan Balai Kota nomor 11 Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Museum Kota Makassar didirikan berkat inisiatif Wali Kota Makassar bernama Amiruddin Maula yang saat itu menjabat. Pendirian museum tersebut bukanlah sekedar iseng semata, sebab sang wali kota tengah mewariskan segala pengetahuan mengenai sejarah kota kesayangannya tersebut hingga bisa secantik sekarang. Sebelum dialihkan menjadi sebuah museum, bangunan yang telah didirikan sejak 1916 silam dahulunya difungsikan sebagai kantor balai kota pada masa pemerintahan Belanda. Berdasarkan tahun pembangunannya, wajar jika gaya arsitekturnya mengusung konsep Art Deco yang nampak menawan dengan ornamen warna putih yang mendominasi warna bangunan. Layaknya museum pada umumnya, gedung berlantai 2 dengan gaya Eropa abad ke-17 ini menyimpan aneka macam benda bersejarah. Jumlah benda bersejarah pun mencapai sekitar 460 yang tentu saja telah berumur ratusan tahun. Banyaknya benda bersejarah yang dipajang membuat siapapun bisa merasakan bagaimana kehidupan orang-orang pada zaman tersebut. Sejak memasuki area gedung bersejarah ini, pengunjung bisa merasakan nuansa kolonial yang cukup kental berkat dinding yang tebal dan dipadukan dengan beberapa jendela kayu yang lebar. Bahkan ada pula ornamen gantung tampak awet dan terjaga dengan baik sudah berhasil membuat pengunjung ke masa lampau. Pada lantai pertama, terdapat aneka lukisan klasik dari peninggalan Belanda sebagai benda arkeologi. Beberapa foto hasil dokumentasi bagaimana perkembangan kota Makassar, serta aneka mata uang yang berlaku pada masa penjajahan hingga saat ini. Sedangkan di lantai 2, lebih didominasi dengan berbagai foto dokumentasi, lambang-lambang kabupaten yang berbeda di Sulawesi Selatan, sebuah meja yang kononnya pernah digunakan oleh wali kota Ujung Pandang, serta pernak-pernik tradisional kerajinan rakyat. Karena berumur ratusan tahun, beberapa barangnya terlihat berdebu dan sedikit usang mengingat usianya yang sudah cukup tua.